Ya, skuad para pemain Indonesia di era kepelatihan Sintayong bisa dibilang sangat mengerikan. Hampir semua para pemain skuad Garuda bermain di luar negeri, bahkan ada yang bermain di benua Eropa. Apalagi jika dilihat di tahun 2024 ini, skuad Garuda benar-benar berkelas. Amunisi-amunisi baru terus bertambah. Sebut saja di tahun ini yang akan bergabung bersama timnas Indonesia. Salah satunya adalah Jai Ijes, 23 tahun, asal tim Venezia FC di Liga Serie B Italia. Kemudian ada Tom Haye berumur 28 tahun yang kini bermain di SC Heerenveen. Pemain ini bukan bermain di Liga 2 Belanda, namun bermain di liga teratas atau di divisi 1 Liga Belanda. Kemudian ada Nathan Joaon berusia 22 tahun. Pemain ini bermain di Liga Inggris bersama Swansea City. Kemudian ada Ragnar Oratmangoen 25 tahun. Saat ini Ragnar bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, Fortuna Sittard. Kemudian terakhir ada kiper Martin Paes, 26 tahun. Martin bermain di Liga Amerika Serikat bersama FC Dallas. Jelas, 5 pemain Eropa ini akan menjadi amunisi baru timnas Indonesia. PSSI juga berharap prosesnya cepat selesai dan bisa bermain melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu, dengan ini bisa dikatakan skuad Garuda di tahun 2024 sungguh mengerikan. Ya, timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong benar-benar mengalami perkembangan yang pesat. Pelatih asal Korea Selatan itu membangun pondasi yang menjanjikan di eranya. Bahkan kini, sampai ranking FIFA timnas naik dari 173 menjadi 142 dunia. Ya, Sintayong yang mengarsiteki timnas Indonesia senior hingga kelompok umur yang memberikan perubahan signifikan dalam prestasi tim Garuda di kancah Asia. Hingga kualitas skuad Indonesia dipuji legenda Jepang Keisuke Honda, pelatih Irak, pelatih Jepang, hingga pelatih Vietnam Philippe Troussier. Ya, di mana salah satu faktornya adalah kehadiran para pemain keturunan yang kini membela timnas Indonesia. Amunisi baru serta motivasi baru dari pemain-pemain yang memiliki jam terbang tinggi di Eropa memiliki pengaruh yang kepada timnas Indonesia. Di mana hampir semua pemain yang masuk skuad timnas Indonesia berkarir di luar negeri. Ya, tentu cara Sintayong ini mengingatkan kepada anak asuhan pelatih Jepang Hajime Moriyasu, di mana skuad Jepang di Piala Asia juga boleh dibilang mayoritas berisi pemain abroad alias pemain yang berkarir di luar negeri. Dari total 26 pemain dalam daftar resmi yang dirilis, hanya ada 4 pemain yang berasal dari Liga Jepang. Sisanya bermain di luar liga lokal. Bahkan ada yang bermain di liga teratas Liga Inggris. Cara pemilihan Hajime Moriyasu ini sama seperti pelatih timnas Indonesia Sintayong, di mana mengandalkan pemain yang bermain di luar negeri dan sisanya bermain di liga lokal. Saine Patinama resmi pindah ke mantan klub Jordi Amat. Ya, Saine Patinama resmi bergabung ke klub Liga Belgia Kasepen untuk putaran kedua Liga Pro Belgia musim 2023-2024. Punggawa timnas Indonesia tersebut diikat dengan durasi kontrak 2,5 musim atau hingga akhir musim 2005-2026. Ya, Saine Patinama sebelumnya bermain untuk klub Norwegia Viking FK selama 3 musim dari musim 2021 sampai 2023. Kini dia secara resmi pindah ke Liga Belgia. Kasepen sendiri adalah mantan klub Jordi Amat sebelum pindah ke JDT. Elkan Bagot kembali dipinjamkan Ipswich Town. Ya, sementara itu bek andalan timnas Indonesia, Elkan Bagot resmi berganti klub pada penghujung jendela transfer tengah musim 2023-2024. Elkan Bagot resmi dipinjamkan klubnya Ipswich Town ke Bristol Rovers. Ya, lewat laman resmi mereka, Ipswich Town menyatakan bahwa Bagot bakal menjalani masa peminjaman di Bristol Rovers hingga akhir musim. Kini, Bagot bakal memperkuat Bristol Rovers yang saat ini duduk di peringkat 11 klasemen Ligue 1. Sintayong curhat betapa beratnya melatih para pemain Indonesia. Ya, Sintayong telah menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia sejak 2020. Menariknya, pelatih asal Korea Selatan itu cukup kesulitan saat melatih para pemain skuad Garuda, khususnya dalam hal aspek kedisiplinan.
Menurut Sintayong, butuh waktu 4 tahun baginya untuk mengubah kebiasaan buruk para pemain Garuda, seperti menjaga pola makan hingga kebiasaan negatif yang selalu para pemain Indonesia lakukan. Makan makanan yang digoreng khususnya tidak boleh dilakukan karena mengurangi daya tahan tubuh. Saya mencoba untuk mengubah kebiasaan makan mereka, kata Sintayong. Tak cuma itu saja, Sintayong juga curhat masalah kendala melatih para pemain skuad Garuda yang selalu berleha-leha saat mau melakukan sesi latihan. Ia mengatakan, tidak seperti pemain Korea Selatan yang datang ke tempat latihan dan bersiap-siap dalam waktu 2-3 menit. Pemain Indonesia tidak keluar bahkan setelah 10-15 menit serta lebih santai. Itulah sebabnya mereka harus bergerak cepat dari latihan, ke waktu mandi, dan ke waktu makan. Saya menetapkan jadwal, sehingga itu bisa terjadi. Butuh waktu 4 tahun bagi saya untuk mengubah hal tersebut, ujar Sintayong. Ya, kini kebiasaan itu sudah mulai berubah sejak Sintayong menangani Indonesia. Kini para pemain lebih disiplin dan selalu menjaga pola makan mereka. Alhasil, kini secara fisik, para pemain pun sangat kuat saat bermain full 90 menit. Aparece Messi, gol, gol.